Ya, selamat siang semua ya. Selamat ketemu kembali di kuliah kita di pengauditan 2 hari ini. Hari ini kita fokus membahas mengenai tugas yang sudah dikumpulkan, ya, terutama berkaitan dengan pertama risiko bisnis, kemudian kedua nanti kita bahas juga mengenai yang berkaitan dengan prosedur analitis substantif, ya, yang untuk proses pendapatan. Ya. Ya, sekaligus kita bahas di situ ya. Pertama ya, kemarin ada saya minta Anda mengerjakan tugas jadi Google Classroom ya, mengenai tugas penilaian risiko bisnis perusahaan dan risiko inherent untuk pengauditan, dan juga apa dampaknya terhadap perencanaan audit ya. Jadi di situ sudah saya contohkan juga ya, bagaimana pengerjaannya ya, dengan saya mencontohkan di satu perusahaan ya. Tetapi sudah saya lihat ya, sebagian besar jawaban kalian masih belum sesuai sama yang diharapkan ya. Apa yang saya minta itu sepertinya belum banyak dipahami, padahal sudah saya berikan contoh itu kan ya. Jadi belum saya beri nilai sekarang karena saya lihat beberapa masih belum sesuai ya. Jadi kita bahas lagi di hari ini ya. Kenapa saya bolak-balik harus apa menjelaskan ini? Karena ini penting ya. Karena audit sekarang itu adalah berdasarkan risiko, risk based audit. Nah, kalau risiko tidak dipahami, Anda sudah nggak sesuai lagi, nggak update lagi cara pengauditannya dengan yang ada saat ini. Jadi ini harus dijelaskan berulang-ulang supaya kalian paham ya maksudnya itu apa ya. Sepertinya belum banyak yang memahami ini yang saya lihat ini, yang sudah saya lihat yang sudah mengumpul. Ya, coba kita bahas lagi hari ini ya. Dan saya minta perbaiki ya. Saya belum beri nilai karena kalau diberi nilai mungkin banyak yang tidak bagus hasilnya ya. Tolong diperbaiki lagi ya. Ini saya jelaskan lagi hari ini ya. Kalau masih bingung silahkan kalian menanyakannya apa yang kurang ya, silahkan. Hari ini kita khusus untuk membahas hal itu ya. Sekarang saya review dulu apa yang ditugaskan kemarin ya. Apa yang ditugaskan kemarin ini ada kan kemarin saya berikan contoh di salah satu perusahaan, dan itu saya pikir sudah cukup, contoh itu sudah cukup memadai untuk untuk mengerjakan ini. Ya, ini saya beli sekarang, saya tambahi sekarang lah apa yang yang dimaui dari tugas ini. Pertama ya, kan ada 5 kolom itu ya. Risiko bisnis, kemudian ada akun dan asersi, terus ada risiko inherent, kemudian ada risiko pengendalian ya. Kemudian ada dampaknya terhadap rencana audit. Jadi harus betul ya menjawabnya. Pertama ya, risiko bisnis yang kolom pertama itu adalah sebutkan risiko bisnis yang telah diidentifikasi oleh perusahaan. Sebagian besar kalian bisa mengerjakannya karena saya meminta hanya risiko yang sudah mereka identifikasi dalam laporan tahunan perusahaan ya. Sebutkan ya. Tentu saja setelah Anda boleh memilih, tidak perlu semua dituliskan. Pilih yang mana yang dianggap punya risiko tinggi dan punya dampak terhadap audit yang akan dilakukan ya. Tidak semua. Saya contohkan kemarin misalnya di Indofood kemarin, dari sekian banyak risiko yang dia paparkan, hanya 2 yang kita pilih sebagai risiko bisnis yang punya relevansi dengan audit yang dilakukan. Jadi sebutkan risiko bisnis yang diidentifikasikan. Kemudian tahap selanjutnya, coba sebutkan akun yang terdampak. Akun itu baik akun laba rugi maupun akun di neraca yang terdampak oleh risiko bisnis itu ya. Dan kaitkan dengan asersi yang relevan. Asersi itu kan ada macam-macam, ada keterjadian, kelengkapan, penilaian, akurasi. Ada sudah dijelaskan di mata kuliah audit 1 sebelumnya maupun di bab selanjutnya ada disebutkan. Harus disebutkan asersinya apa, karena itu asersi itu penting ya untuk nanti menilai atau memilih cara prosedur yang dilakukan, karena masing-masing asersi itu memerlukan cara prosedur yang berbeda ya. Jadi harus sebutkan asersinya apa ya. Kemudian identifikasi di risiko inherent itu kalian coba ya dikaitkan ya. Apa risiko inherent yang terkait dengan risiko bisnis ini ya. Risiko inherent berkaitan dengan salah saji material. Dia kemungkinan akan punya salah saji
apa yang terdampak dari risiko bisnis ini, ya. Jadi misalnya kemarin saya contohkan di Indofood itu kan kenaikan harga komoditas dan bahan baku dikaitkan dengan selisih kurs, ya. Risiko inherent berkaitan dengan selisih kurs karena biaya produksi dan penjualan akan naik karena adanya kenaikan dari kurs yang juga naik. Nah, berarti ini berkaitan dengan risiko selisih kurs, ya. Risiko kenaikan harga ini sifatnya umum, ya kan. Tapi kalau spesifik untuk salah sajinya mungkin ada salah nanti di dalam perhitungan atau penilaian mengenai biaya atau penjualan karena kursnya yang mungkin berubah-ubah, ya. Yang naik tadi tuh, ya. Pengalinya berubah karena naik turun, ya. Nah, ini juga apakah sudah diakui dengan tepat? Nah, ini kita sebutkan di sini risiko. Kalau risiko inherent harus menyebutkan kata depannya risiko apa, ya. Risiko apa harus disebutkan. Ya, risiko selisih kurs, keuntungan kerugian kurs yang tidak dihitung dengan diakui dengan tepat. Ya, spesifik menyebutkannya. Ya. Kemudian kita melakukan penilaian, ya, lakukan penilaian tingkatan risikonya, apakah termasuk rendah, sedang atau tinggi, ya. Nah, kalau kasus yang ini saya sebutkan risikonya tinggi, ya. Risikonya tinggi karena dilihat dari besarannya, ya, dari laporan keuangan. Ya, dalam kalian melakukan penilaian ini, kalian tidak berpatokan hanya pada informasi mengenai risiko. Lihat ke laporan keuangannya, lihat akun yang terdampak itu besar atau tidak ukurannya, ya. Bisa dilihat dari situ, ya. Kemudian risiko pengendalian itu adalah kita mengaitkannya dengan risiko inherent tadi itu, bagaimana tanggapan perusahaan untuk risiko yang inherent yang tadi. Jadi cari informasi tentang bagaimana perusahaan menanggapi risiko inherent tersebut, ya. Menanggapi itu dengan melakukan apa? Nah, kita menganggap itu sebagai pengendalian, ya. Kita menganggap itu sebagai pengendalian karena itu adalah berusaha menanggapi risiko, ya. Apa yang sudah mereka lakukan, ya. Yang sudah dilakukan itu akan dilakukan penilaian apakah itu sudah cukup, memadai atau tidak, ya. Kalau kalian menganggap yang dilakukan itu tidak memadai, ya, kurang, maka kita bisa menganggap itu risikonya tinggi, ya kan. Nah, dalam kasus Indofood kemarin, ya kan, itu kita menetapkan risikonya tinggi karena tidak disebutkan mengenai lindung nilai, tidak ada juga kebijakan formal dalam lindung nilai, ya, berkaitan dengan selisih kurs tadi. Di laporan keuangan kita dapatkan informasi tersebut karena tidak ada disebutkan kebijakan formal. Nah, ini sebenarnya berbahaya, ya. Perusahaan tidak cukup melakukan pengendalian atas risiko yang satu ini. Sehingga kita bisa menetapkan risiko pengendalian tinggi untuk jenis risiko yang ini. Nah, berdasarkan itu, maka kita bisa melakukan tindakan perencanaan apa yang harus auditor lakukan di dalam dampak ini. Jadi disebutkan apa yang auditor harus lakukan, ya. Apa yang harus dilakukan oleh auditor untuk meminimalkan risiko audit sehingga sebagai tanggapan atas risiko inherent dan risiko pengendalian yang sudah dinilai. Jadi yang sudah kita nilai di sini tinggi berarti dia harus meminimalkan risiko auditnya dengan cara melakukan prosedur yang lebih banyak. Nah, tanggapan ini harus spesifik dengan menyasar apa dan bagaimana prosedur audit yang akan direncanakan. Ya. Maka dalam kasus kemarin, ya, Indofood itu auditor harus memperoleh bukti kontrak lindung nilai. Dan kalau memang ada kontrak itu mengujinya, ya, dengan penekanan pada kontrak audit. Dan kemudian juga melakukan prosedur audit yang luas khusus untuk biaya produksi dan penjualan berkaitan dengan ketepatan penilaian dan akurasinya. Nah, itu yang harus diperinci di situ. Saya tidak menuliskan prosedur yang luas ini seperti apa, ya. Bisa ditambahkan ini, ya. Mungkin saya tambahkan di sini prosedur yang lebih luas untuk akun-akun berkaitan dengan biaya produksi dan penjualan. Ya, bisa dari situ, ya. Itu bisa. Itu yang harus auditor lakukan. Jadi sesuai, ya. Jadi dari hasil penilaian risiko ini auditor harus tahu apa yang harus dilakukan jadinya. Ini harus berisiko tinggi. Ini berisiko rendah, ya. Berisiko tinggi harus hati-hati kita dengan melakukan prosedur audit yang lebih banyak, ya. Tapi kalau audit atau risikonya itu dinilai rendah, auditor bisa menetapkan sesuai yang direncanakan saja. Maksudnya sesuai yang tidak perlu melakukan prosedur yang terlalu luas, ya. Cukup yang standar saja. Karena kita menganggap risiko untuk jenis yang ini, ya,
akun atau asersi yang ini kita nilai rendah, jadi kita tidak melakukan prosedur yang terlalu banyak di situ. Nah, kalau kita melakukan prosedur audit yang seperti ini itu lebih efisien, ya. Kita fokus hanya ke bagian-bagian yang berisiko, yang lain tidak terlalu kita fokuskan, karena kita anggap itu tidak berisiko. Audit akan lebih efisien, waktunya akan lebih banyak ditujukan ke situ, juga akan lebih efektif. Ya. Karena dia tahu sebenarnya masalah perusahaan ini di mana. Nah, itu. Ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah kalian lakukan itu masih belum sesuai ya. Tolong diperbaiki lagi ya. Coba sekarang saya kasih sampel saja beberapa yang saya pikir perlu diperbaiki ya. Atau saya ajukan siapa yang mau saya beri komentar dulu. Nggak saya pilih nih, siapa yang mau dulu saya berikan komentar. Sudah bujurkah punya saya, Pak? Nah, silakan ya. Sebagian besar sih belum betul ya. Punya siapa yang kasih saya komentar? Siapa dulu, silakan. Punya Alvita Hapsari boleh, Pak? Oh iya, Alvita. Alvita, saya buka dulu ya. Perusahaannya Gunung Rajapaksi. Rajapaksi. Gunung Rajapaksi ini perusahaan apa ya? Tambang ya? Semen, Pak. Oh, semen. Nah, kok ada risiko industri baja? Baja apa semen? Kalau semen biasanya menyebutkan nama semen di perusahaan. Ini industri baja ininya. Iya, Pak, baja. Risiko industri baja yang bersiklus. Apa itu maksudnya? Risiko industri baja yang bersiklus. Coba ya, saya buka aja perusahaan saya masih bingung melihatnya kamu ini. Saya buka di Google aja ya. Saya buka. Apa tadi nama perusahaannya, Alkita? Garuda. PT Gunung Rajapaksi, Oh, Pak. Gunung Raja. Gunung Rajapaksi. Oh, perusahaan baja ini, manufaktur, Steelwork itu perusahaan baja. Bukan semen, ya jangan salah ya. Iya, Pak, perusahaan baja. Lihat di laporan tahunan, annual report. Tahun 2020. Saya share ininya ya. Mana tadi? Garuda Rajapaksi. Nah ini. Kamu ngambil dari sini ya. Kamu risikonya ya. Ntar kita langsung masuk ke risikonya. Mana ya risikonya ya? Ntar cari dulu.
Nah ini, identifikasi risiko dan penanganan risiko. Nah, risiko mata uang asing ini juga sama sebenarnya ya. Oke, kamu pilih yang pertama, yang kedua ya, risiko industri baja yang bersiklus ya. Harga produksi baja dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk permintaan, kapasitas produksi seluruh dunia, tingkat pemanfaatan kapasitas, biaya bahan mentah, biaya energi, biaya nilai tukar, harga yang telah mengalami dan di masa depan dapat mengalami fluktuasi yang signifikan sebagai hasil dari tersebut. Di luar kendali perusahaan, penurunan harga baja dapat memberikan dampak yang negatif pada hasil operasi perusahaan. Jadi dia ini jual baja, ya, dan harganya fluktuatif katanya. Ya. Dan Alvita menganggap ini risiko yang cukup signifikan. Ya. Ada 6 dia sebutkan risikonya. Risikonya kayaknya berdampak serius semua deh. Ya. Kayaknya 6 ini harus kamu masukkan. Ya. Ya, Pak. Kalau harga yang naik turun dan bersiklus itu berarti itu kaitannya dengan apa, Alvita? Akun apa berarti? Kon Penjualan nggak, Pak? penjualan ya, betul, penjualan ya, kasus terutama di penjualan ya. Berarti akun yang harus dikaitkan dengan risiko baja yang bersiklus tadi, karena dia bilang harganya naik turun, itu berkaitan dengan penjualan ya. Uh, dan asersinya terutama karena harga dia naik turun ya, itu berkaitan dengan asersi apa? Asersi ya. Coba kita balik ke yang kita pelajari di siklus pendapatan. Ya. Nggak apa-apa, kita bolak-balik aja ya. Ini 2A proses pendapatan. Kan kita meneliti risiko inherennya kan. Nah, risiko inheren kalau di pendapatan ya, itu berarti faktor terkait industri ya. Karena industri dia industri yang terkait siklus katanya naik turun ya. Nah, industri terkait risiko faktor terkait industri ya, itu adalah satu berkaitan dengan risiko inherennya ya. Kemudian mana tadi laporan keuangannya, mana tadi jadi hilang. Oh iya, ini. Nah ini ya, berarti akunnya terkait dengan pendapatan ya. Dan juga dia sebut di sini tingkat pemanfaatan kapasitas ya, berarti ini berkaitan dengan aset tetap ya. Dia bisa jadi industri dia itu naik turun katanya, satu saat akan full capacity, satu saat full akan menurun, dan berarti ada pemanfaatan aset tetap yang mungkin menganggur nantinya ya. Apakah naik turunnya itu akan panjang atau rendah tergantung keadaan, sebenarnya itu bisa kita anggap ada kaitan dengan aset tetap. Kemudian biaya bahan mentah, berarti dia sudah menyebutkan di sini Alvita, biaya berarti biaya bahan mentah kan, biaya bahan baku, biaya energi, nilai tukar, dan kalau dia beli bahan mentah kan itu berarti persediaan juga terdampak. Jadi banyak akun yang terdampak di sini karena ini faktor terkait industri. Kalau faktor terkait industri banyak ininya akunnya, nggak apa-apa dituliskan semua. Jadi pendapatan, persediaan, biaya bahan baku, ya, aset tetap. Ya, ada 4 akun paling tidak yang paling utama yang terdampak dari situ. Ya. Asersinya mana? Asersi terutama karena harganya berubah-ubah, ini berkaitan dengan berapa nilai sebenarnya dari akun ini. Berarti nilai sebenarnya berkaitan dengan penilaian, ya. Penilaian
bisa jadi nilainya naik turun, persediaan kita akan naik turun juga ya. Nah, itu akan berdampak pada misalnya dia beli bahan baku saat harga tinggi, sekarang harganya turun. Ya, sementara kalau menurut PSAK ya, nilai persediaan tuh harus disesuaikan dengan kondisi nilai realisasi bersih, terutama nilai pasarnya berapa. Kalau selisih harus kita anggap itu sebagai biaya, ya biaya kerugian kita jadinya. Nah, itu akankah ada semacam itu persediaan jadinya berdampak ya. Jadi kita bisa identifikasi untuk kolom kedua seperti itu kita ya. Iya, Eh, Pak. Kemudian kolom ketiga berkaitan dengan risiko inherent. Risiko inherent berarti kalau kita lihat di itu tadi risiko terkait industri sebenarnya. Risiko terkait industri karena harga yang fluktuatif dan kita bisa memberikan nilai apa? Nilai tinggi ini. Ya, risiko tinggi. Jadi di bagian risiko inherent kamu harus menyebutkan risiko dalam depannya ya. Kata risiko terkait risiko faktor terkait industri karena harga baja yang fluktuatif. Ya, ini ketinggalan kata depannya, harus seperti itu ya. Terus kamu beri nilai, ya kita bisa beri nilai ini tinggi ya karena dampaknya. Nah, kenapa tinggi? Itu karena memang terkait industri biasanya dampaknya tinggi ya. Dan tadi sudah kita identifikasi dampaknya kemana-mana ya, ke hampir semua akun yang signifikan di situ ya. Iya, Pak. Nah, kemudian coba kita nilai mengenai risiko pengendaliannya. Risiko pengendaliannya. Risiko pengendaliannya adalah apa yang ditanganinya. Nggak ada ya dia kasih penjelasan di sininya. Kalau di Indofood dia kasih penjelasan. Perusahaan melakukan seperti ini untuk mengatasi ini. Ya, ini tidak ada ya sayangnya di sini ya. Iya, Pak, tidak ada. Penurunan harga baja dapat memberikan dampak yang negatif pada hasil operasi perusahaan. Negatif. Terus apa yang dilakukan? Dilihat efektivitas sistem pengendalian risiko. Sayang sekali dia nggak memberikan penjelasan ya. Tapi coba kita lihat di laporan keuangan di bagian belakang. Biasanya auditor ada menambahkan mengenai itu. Atau ada bagian mengenai pengendalian internal dia jelaskan. Coba kita lihat di belakang. Di bagian bawah ini. Kalau tidak ada penjelasan sama sekali, repot kita ya. Kalau kalian mengaudit, itu terpaksa harus minta penjelasan dari mereka. Ya. Pak, Ibu, kami minta penjelasan yang begini. Pengendalian internal yang dilakukan untuk yang risiko ini apa? Ya. Prosedur yang dilakukan apa? Kita bisa menanyakan, tapi kita ini kan tidak bisa menanyakan masalahnya ya. Jadi hanya mengandalkan di laporan keuangan ini, laporan tahunan ini saja. Ya. Nah, kalau laporan tahunannya ternyata tidak lengkap ini, bingung kita gimana caranya ya. Ya terpaksa harus kreatif kita mencari informasinya ya. Ini sayangnya tidak diuraikan secara lengkap ya. Coba kita cari di laporan keuangannya, adakah mereka memberikan itu? Di bagian manajemen risiko. Biasanya ada catatan berkaitan dengan manajemen risiko di situ ya, walaupun tidak disinggung sebenarnya, cuman apa yang sudah perusahaan lakukan biasanya ada di sedikit dijelaskan di situ. Masih segmen manajemen risiko. Nah, manajemen risiko keuangan ini terbatas hanya risiko keuangan saja ya. Risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga. Nah, coba kita lihat sini ya. Perseroan terkena dampak risiko harga yang diakibatkan pembelian bahan baku utama baja impor. Harga bahan baku tersebut dipengaruhi berfaktor antara lain permintaan, kapasitas produksi seluruh dunia,
Dampak tersebut terutama timbul dari pembelian scrap dan slab impor, di mana margin laba atas dapat terpengaruh jika scrap dan impor meningkat dan perseroan tidak dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya. Selain itu, perseroan juga terdapat fluktuasi harga jualnya. Nah, jadi ada harga beli, ada harga jual. Ya. Kebijakan perseroan untuk meminimalkan risiko berasal dari fluktuasi harga dengan nah, kamu tuliskan di sini. Ya, ini ketemu di sini ya. Dengan menegosiasikan harga yang dapat memberikan margin yang memadai dengan pelanggan, mengalihkan kenaikan harga kepada pelanggan. Walaupun ini sebenarnya belum cukup ya, dia hanya bilang negokan saja harganya katanya ya, negokan saja harganya, tapi terus terang ya ini belum cukup sebenarnya, ada banyak hal juga. Di sini hanya menyebutkan negosiasi harga yang dapat memberikan laba margin yang memadai. Ini terserah auditor sih, ini judgment ya, tidak ada yang eksak ya. Terserah kamu Alvita menerapkan berapa ya. Kalau saya beranggapan ini tidak bisa ditetapkan resikonya cukup tanggapan ini cukup memadai, belum saya nilai cukup memadai. Karena sekedar nego saja, ya kalau nego itu kan bisa nggak tembus negonya ya, bisa saja mereka nggak mau ya kan. Ini yang ini nggak rasanya kurang tepat ya, kurang cukup lah menurut saya ya. Nah, kamu bisa nilai di sini. Ini ditulis di situ ya. Perusahaan melakukan pengendalian dengan menegosiasikan harga yang dapat meminimalkan memberikan margin yang memadai dengan pelanggan, mengalihkan kenaikan harga kepada pelanggan. Ini berarti ada prosedur kenaikan harga kalau harga bahan baku naik, apakah ada semacam itu ya. Berikan penilaian apakah ini cukup apa enggak, terserah itu. Masing-masing auditor terus terang tidak punya standar yang tidak punya hal yang seragam, bisa beda-beda kok ya. Tapi kita ini umumnya konservatif ya. Kalau risiko yang kita menganggap kurang cukup lah, tetapin jangan rendah saja ya, jangan terlalu rendah. Terserah mau masang ini tinggi, mau masang itu sedang nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu rendah. Kalau saya beranggapan jangan dipasang terlalu rendah. Ya. Nah itu ya sudah bisa kita tetapkan risiko risiko pengendaliannya. Nah sekarang dampaknya seperti apa? Berarti kita harus, karena ini faktor terkait industri ya, faktornya banyak ya kan. Itu harus kita coba lakukan terutama sekali dengan menilai lagi ya, menindaklanjuti karena kita menganggap pengendaliannya tandanya belum cukup ya, hanya sekedar nego dan mengalihkan harga ya. Kita minta pertama melakukan uji pengendalian internal untuk prosedur negosiasi harga dan penetapan harga. Berarti pengendalian uji pengendalian akan difokuskan ke situ. Kemudian karena ini berkaitan dengan asersi penilaian, berarti kita harus melakukan prosedur tambahan untuk mengecek apakah penilaian di akun-akun yang tadi, pendapatan, persediaan, harga bahan baku, biaya bahan baku dan aset tetap sudah dilakukan dengan tepat apa tidak. Nah, sudah ketahuan kan? Gitu Alvita ya. Yang lain juga sama ya. Karena si perusahaannya ini ada 6 tadi, 6 risiko, dan saya anggap 6 itu ada kaitan semua ya. Ada kaitan semua ini ya. Risiko mata uang ada ya kan. Risiko suku bunga ada ya. Kenapa suku bunga? Karena dia mungkin minjam. Coba kita lihat laporan keuangannya. Ada dia pinjam duit banyak nggak ke bank misalnya ya. Kalau ternyata bank menaikkan suku bunga, bahaya itu buat perusahaan ya. Coba kita lihat di utangnya ada banyak nggak. Jadi kita auditor itu harus pertama memeriksa dulu ya, apakah dia itu berisiko tinggi apa tidak. Nah, pinjaman jangka pendek dia punya berapa ini? Jangka pendek dia punya 34, dia mata uang apa ini? Dolar ya. Dia mata uang dolar. 34 juta dolar. Oh, lumayan banyak itu ya. Walaupun ini sudah menurun dari tahun sebelumnya yang 200 juta dolar, sekarang 34. Ya. Tapi di pinjaman jangka panjangnya ada berapa dia? Pinjaman jangka panjang ada 77 juta dolar. Wah, banyak ini. Harus itu dimasukkan. Ya.
Ini salah satu yang terdampak serius juga maksudnya. Karena dia banyak melakukan pinjaman dan kita lihat juga di beban bunganya, ya beban bunganya yang dia kenakan berapa. Nah, tadi ada kaitan dengan beban ini ya, beban pokok penjualan banyak, 500 juta dolar ya, lumayan banyak. Nah, biaya keuangan juga banyak, 10 juta dolar untuk bunga pinjaman bank. Ada dia sewa, ya, leasing, ternyata ada leasing dia, ya, dan ada pinjaman bunga. Nah, leasing ini agak berbahaya. Leasing kan kita tahu bunganya lebih tinggi dari bunga bank ya. Ternyata dia punya leasing. Nah, ini juga harus kita waspadai ya, karena bebannya banyak, beban bunganya itu akan banyak di situ. Ya itu ya Alvita, jadi cukup banyak, 6 itu harus kita sebutkan satu-satu dan caranya seperti tadi. Iya, Pak. Ya, tolong diperbaiki lagi ya. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, saya rasa cukup untuk Alvita itu ya. Gantian ke yang lain sekarang. Ya. Siapa lagi yang mau dikomentari? Siapa lagi? Bapak punya Aulia boleh, Pak? Aulia Versta. Antam ya, PT Antam. Iya, Pak. Antam, Aneka Tambang. Ya. Ini perusahaan pertambangan. Ya. Ya, punyanya bisa lihat ya di slide-nya ya, punya Aulia ya. Oh iya, si Aulia yang kasih tahu saya formatnya nggak sama katanya. Ya, ngapain format dirubah, itu sudah simpel ya. Jadi pakai format yang ada aja Aulia. Jadi punyanya Alvita tadi cukup saja 5 kolom ya kan. Tapi harus tepat mengisinya ya. Ini jadi bingung saya bacanya uh, uh, karena cukup di satu kolom saja, satu tabel saja sudah mencakup semuanya ya. Nah, ini coba nanti ya fluktuasi harga komoditas ya. Ini akunnya mana jadinya? Bingung saya bacanya punya kamu ini. Karena risiko yang satu akan dikaitkan dengan risiko inherent dan risiko pengendalian di kolomnya, di baris yang sama. Ya. Ini yang fluktuasi harga ini maksud kamu gimana ini? Saya kira kemarin itu, Pak, kayak risiko bisnis disebutnya sendiri, kayak gitu. Jadinya saya Enggak, bikin satu PPT, satu PPT. karena tiap risiko itu akan punya dampak berbeda. Jadi mending dijadikan satu saja, satu baris saja sampai ke kanan. Ya. Karena seperti yang saya contohkan punya Alvita tadi itu kan diturunkan. Ini risiko ini, apa akun yang terdampak di situ, apa risiko inherent yang terkait dengan itu, apa risiko pengendalian yang ada atas risiko inherent tersebut dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini nggak dikaitkan gitu ya, kamu daftarkan saja semua ya. Nah, Iya, Pak. nggak sesuai seperti itu Aulia. Jadi harus terkait semua ya, harus terkait semua ya. Coba ya saya buka aneka tambang ya, aneka tambang. Saya kasih contohkan saja lah. Tambang, report. Tahun 2020. Masih lama lagi karena filenya besar punya dia. Ya.
eh, apa? Jadi balik punya Aulia tadi. Jadi harus dikaitkan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya apakah ini terkait dengan industri ya? Sepertinya nih karena perusahaan tambang tuh menjual barang yang terkait dengan komoditas. Itu faktor terkait industrinya juga sama, harganya akan fluktuatif naik turun. Ya. Ada industri yang tersiklus dan ada yang produknya itu bersifat komoditas, itu harganya naik turunnya. Komoditas itu seperti perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan yang menghasilkan bahan masih bukan barang jadi, ya misalnya seperti perkebunan kelapa sawit menghasilkan CPO, itu kan masih komoditas. Komoditas itu barang yang baku yang belum diolah lebih lanjut. Itu akan selalu akan ada fluktuasi harga ya di situ. Itu akan ada hampir semua terkait dengan industri. Ya. Kemudian semua perusahaan pertambangan, perkebunan, kalau misalnya industri olahannya seperti misalnya semen, itu kan ya dia menjual produk jadi kan, atau produk antara, misalnya semen itu harus adalah produk yang sudah diproses ya kan, bukan jadi itu bukan faktor terkait industri semen nggak seperti industri tambang ya, harus dibedakan ya. Karena harga semen itu tidak fluktuatif, relatif agak stabil ya kan, tidak turun drastis misalnya ya, atau naik luar biasa enggak ya, relatif stabil saja ya. Jadi harus dibedakan. Kalau tambang sama seperti tadi industri baja ya, baja tadi kan menghasilkan bahan bukan barang jadi sebenarnya, besi baja itu yang harus diproses lebih lanjut jadi apa gitu. Ya. Sama kasusnya seperti si tadi Alvita ya kan, akan ada terkait dengan fluktuasi harga. Apakah Antam punya tanggapan prosedur khusus untuk menghadapi risiko tersebut? Itu yang coba dicari datanya ya, informasinya dari laporan tahunan yang ada ini ya. Jadi mencarinya nanti ya, tadi sudah saya contohkan punya ini. Kalau di depan, di bagian penjelasan risiko tidak ada penjelasan tentang cara menanggapinya, cari di belakang. Cari di belakang ini di bagian laporan keuangannya, penjelasan mengenai manajemen risiko. Biasanya ada di situ ya. Itu biasanya auditor meminta ya, agar itu dicantumkan supaya orang bisa menilai dalam kasus seperti ini, orang bisa menilai risikonya seperti apa. Ini laporan tahunannya cukup besar, juga agak lama. Jadi itu ya, coba dicari tahu nanti seperti apa. Kemudian apalagi fluktuasi harga, kondisi mesin manufaktur sudah tua. Ini risiko dia ya, Aulia. Kondisi mesin manufaktur yang sudah tua. Apakah ada disebut seperti itu di risikonya? Ada Pak, dia risikonya kemarin banyak banget sih Pak, jadi kalau masukin pilah-pilah gitu. Ada menyebutkan anu tua kah? Besi tua. Ini Ntar ada. kita lihat dulu laporan keuangannya ya, laporan tahunannya. Karena kalau ada barang yang sudah tua itu berarti apa? Itu harusnya tidak boleh lagi dinilai sebesar harga awalnya ya. Barangnya sudah ibaratnya sudah besi tua, harusnya itu berarti ada masalah di nilai aset gitu ya. Di manajemen risiko. Ini terus tebal sekali sampai 800 halaman ya. Jadi terpaksa harus jeli membacanya. Sampai lelet komputernya karena terlalu banyak isinya. Lihat tidak terisi daripada kita bingung. Manajemen risiko. Analisis manajemen.
Nah, dia ada menyebutkan sistem pengendalian internalnya, manajemen risikonya, halaman 580. 580. Dia punya sistem manajemen risiko yang macam-macam, kayaknya lebih canggih dia punya dia nih. Cuman apakah ini memadai, coba kamu nilai ya. Nah, pakai risk based budgeting juga mereka ya. Kelihatannya canggih juga punya Antam ini ya. Budaya risikonya sudah lumayan. Hmm. Ntar saya, daripada bingung, saya download dulu aja ntar ya. Update 2. Nah, kalau di sini saya nggak bisa cari anunya, file-nya. Ini kalau di sini kan kita bisa cari kata kuncinya kan. Bisa lihat nggak ini ya? Jadi saya cari risiko. Risiko apa tadi? Bunga. Kita paling gampang lihat di laporan keuangan aja ya. Karena punya Antam ini banyak sekali, bingung kita. Ya, di laporan keuangan aja lah. Di bagian belakang. Sama seperti tadi. Di bagian belakang. Pak, maaf, tampilannya masih yang di Google tadi, Pak. Oh iya, iya, Alhamdulillah. Saya saya stop share, saya sampaikan yang tadi. Ini ya. Nah ini, nah risiko kita lihat laporan keuangan saja lah ya. Risiko harga komoditas katanya ya. Risiko mata uang dan tingkat suku bunga. Risiko kredit. Ya. Nah ini coba. Sama seperti tadi, Aulia. Jadi risiko kredit misalnya ya. Risiko kredit akan mengalami kerugian
ditimbulkan oleh pelanggan atau pihak ketiga yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan, grup mengelola. Nah, berarti ini risikonya nggak terlalu tinggi, ya kan? Grup yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit, ya. Ingat, kas di bank dan deposito ditempatkan di bank memiliki reputasi baik dan bank memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan. Nah, ini ini bisa kita tetapkan rendah risiko ini, ya. Kemudian dia bilang, nah ini kita bisa tinjau di risiko pengendaliannya. Untuk meminimalkan risiko gagal bayar, grup juga memanfaatkan fasilitas LC untuk penjualan ferronikel dan nikel baja, di mana nilai LC yang diterbitkan oleh pelanggan sebelum pengiriman mencakup sebagian besar dari nilai transaksi penjualan. Eksposur maksimum atas nilai risiko sebesar nilai tercatat dari asetnya. Grup diwajibkan untuk merevisi metodologi LPSAK ini, ya. Nah, ini ya. Jadi ini bisa kamu masukkan seperti ini, ya. Jadi risiko biasanya di laporan keuangan sudah tercakup risiko yang menurut auditor itu cukup lumayan, ya. Jadi risiko harga komoditas, ya, risiko mata uang dan tingkat suku bunga, risiko kredit, ya, risiko kredit ini macam-macam, ya, karena Antam ini perusahaan yang besar sekali, dia punya utang macam-macam, utang obligasi juga ada, ya kan, utang. Jadi asetnya memang luar biasa ini. Kemudian risiko likuiditas ini apakah dia bisa mampu membayar utangnya, ya, likuid atau tidak, ya. Risiko likuiditas, kemudian risiko permodalan katanya, risiko permodalan, capital risk management, melindungi kemampuannya mempertahankan kelangsungan usaha sehingga grup dapat. Nah, ini coba dikasih nilai saja berdasarkan apa yang ada ini, ya. Ini kebetulan juga sudah mereka, kalau si Antam dia sudah jelas anunya, pengendalian internalnya seperti apa, ya. Kira-kira seperti Olia, ya. Bapak saya mau nanya, Pak. Ya, jadi diperbaiki lagi untuk bagian ini. Perusahaannya agak banyak, ya, karena memang perusahaannya perusahaan besar, ya, dan kebetulan risikonya banyak, ya. Kalau yang kemarin saya contohkan Indofood perusahaan besar juga, cuman dia sederhana saja, tidak banyak ininya masalahnya. Kalau perusahaan-perusahaan yang industrinya industri tadi komoditas tadi itu, ya, itu terus terang lebih banyak uraiannya karena dia amat beresiko, ya. Oke, ya itu. Oke, yang lain ada mau lagi satu kali lagi, ya, buat saya ini beri masukan perbaikan. Muhammad Ridho aja. Ridho, nah, Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Mana ya? Apa nama perusahaannya? PT Java, Pak. Java. Java. Iya tuh, Pak. Oh, Java Compete. Ini, ya? Betul, Pak. Nah, Java ini kan perusahaan pakan ternak, ya, pakan ternak. Jadi dia itu membuat pakan ternak, tapi juga beli bahan baku berbagai macam produk pertanian yang untuk dibuat jadi makanan ternak. Itu oke, kamu mengidentifikasi cuma 2, ya. Dia punya banyak sebenarnya, ya, 2. Oh, banyak, ya. 4, ya. 5. 5, oke. Jadi tingkat risiko tingkat suku bunga, ya, terutama
pinjaman, ya. Ini kan akunnya berarti tingkat suku bunga ini pinjaman, ya kan, pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, ya kan. Atau kalau ada seperti di perusahaan bajak tadi ada leasing, harus diteruskan juga. Berarti akunnya harus kamu sebutkan akun yang terdampak itu apa, ya. Yang ada tingkat bunganya, jelas pinjaman jangka pendek, jangka panjang, ya kan. Dan leasing kalau ada, ya. Nah, kalau tingkat suku bunga berarti risiko karena kenaikan tingkat suku bunga, ya. Risiko inherent, ya. Kita menilai inherent apa enggak di sini dengan melihat kalau tingkat suku bunga, apakah akun-akun yang disebutkan tadi itu nilainya material atau tidak, ya. Nilainya material atau tidak. Nah, coba ya saya buka Java Compete. Udah nggak lama downloadnya. Jadi harus disebutkan secara lebih spesifik akunnya apa, ya. Filenya banyak juga ya. Bentar mana? Kita lihat financial result aja dah. Iya, yang itu, Pak. Cuman mendownloadnya bisa lama ini. Oh, enggak, sebentar aja. Kita lihat sebentar. Kita mau tahu sebenarnya dia punya utang, ya. Oh, cepat ya. Nggak seperti si Antam tadi banyak banget. Kita lihat 8 keuangannya. Saya zaman dulu pernah mengaudit Java Compete ini, pusing saya dulu. Berurusan sama ayam-ayam. Karena dia bukan hanya memproduksi pakan ternak, tapi juga di anak perusahaan ada peternakan ayam. Saya pernah masuk ke kandang ayam mereka itu. Saya harus mandi berkali-kali karena nggak boleh, katanya nggak boleh bawa penyakit masuk ke kandang ayam. Nah, ini liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya jangka panjangnya dia punya dalam jutaan rupiah, berarti juta kali juta berapa? Juta kali juta itu triliun ya. 6 triliun, banyak sekali ya. Utang dia 6 triliun, terutama utang bank, ya. Utang bank nggak sampai 1 triliun ya. Cuman utang jangka panjangnya, ada utang yang paling besar, utang obligasi. Nah, ini obligasinya itu 4,4 triliun berbanding aset dia 25 triliun, ya. 4 dibagi 25 jelas lebih dari 20% ya. Itu material sekali ya. Utang obligasi, kalau kalian belajar akuntansi intermediate ya kan, obligasi itu kan bunganya tetap ya. Bunganya tetap ya. Bunga tetap tadi bisa lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum ya. Nah, itu perusahaan akan menanggung risiko di situ karena dia membayar bunga lebih tinggi dari tingkat bunga yang umum berlaku karena dia ditetapkan di depan ya. Obligasi kan sekian persen dia akan membayar tiap 6 bulan berapa persen dari utang itunya ya. Ini boleh dikatakan material ya karena akunnya tadi berarti harus kamu sebutkan, Ridho. Jadi disebutkan akunnya berarti yang berkaitan dengan itu kan ini nih, utang jangka panjang, liabilitas sewa, utang obligasi. Ya. Itu adalah akun yang terdampak karena suku bunga itu. Dan terutama di
Asersinya adalah asersi, sebutkan di sini asersinya. Kalau tingkat suku bunga naik turun itu lebih pada cara kita menghitungnya, lebih ke penilaian sebenarnya. Ya. Itu bukan berkaitan dengan keterjadian, karena memang sudah terjadi, ya. Lebih pada nilainya sekarang berapa bunganya itu dan berapa utang kita. Jadi lebih ke asersinya penilaian. Risiko inheren sudah betul kamu sebutkan seperti ini, ya. Karena aset yang komponen asetnya itu tadi boleh dikatakan 20%, kita nggak bisa tetapkan ini sedang, Ridho. Ini itu bisa tinggi, ya. Risiko tinggi. Karena dia punya banyak sekali komponen utang. Nah, ya jangan dianggap sedang itu, ya. Nah, untuk risiko pengendaliannya kita lihat lagi tadi di sini, ya, di bagian laporan keuangan saja, ya. Sebenarnya di depan juga ada, cuman lebih simpelnya kita lari ke sini saja. Ya. Apakah dia sudah cukup melakukan pengendalian untuk risiko terkait dengan risiko bunga? Kita lihat penjelasan dia seperti apa. Nah, utang obligasi lihat ceritanya panjang sekali karena ini memang cukup berisiko. Ya. Jadi dia punya 4,4 triliun rupiah dalam bentuk utang obligasi. Ada yang mata uang asing, ya, ada yang rupiah. Nah, sudah gitu dia punya utang obligasi mata uang asing ini bertambah lagi, Ridho, bertambah lagi dalam risiko mata uang asing, ya. Bisa jadi dia bisa bayar terlalu tinggi karena kursnya naik. Ini sebenarnya berbahaya, ya. Risiko tinggi sekali ini, ya, karena sudah pinjam utangnya dalam mata uang asing lagi, ya, itu bisa naik turun. Jadi double nih, ya. Ini beda jauh waktu saya ngaudit dia berapa puluh tahun yang lalu, nggak serumit ini dia waktu itu, sederhana saja dia nggak membuat obligasi, ya. Nah, berarti ini terus terang kita banyak makan waktu, auditnya akan dicurahkan ke sini karena ini ternyata rumit sekali ininya, ya. Nah, itu obligasi, ya, tetapkan risikonya itu tinggi, risiko inherennya, ya. Ya. Halo? Ya. Lagi ngajar di ruang rapat. Nah. Tunggu habis ini aja, setengah jam lagi. Nah. Ya, ini kita lihat manajemen risikonya seperti apa. Ada di halaman 180, Pak. 980. Nggak sampai 980 di sini. Manajemen risiko untuk di laporan keuangannya, ya. Nah, ini risiko tingkat suku bunga. Nah, di halaman 421, ya. Grup meminimalkan risiko suku bunga dengan memastikan bahwa perjanjian yang dilakukan dengan mitra memberikan fleksibilitas yang cukup terkait dengan penyesuaian persyaratan dan kondisi, serta penyelesaian lebih awal, pengambil alihan, dan opsi lainnya. Selain itu, grup juga memberikan secara berkelanjutan menambah opsi pendanaan berupa utang dengan mendapatkan fasilitas pinjaman yang memberikan syarat kondisi yang paling kompetitif di pasar. Nah, itu adalah pengendalian dia, ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember berdasarkan simulasi rasional, nah ini oke. Ini fokus kita di situ aja, Ridho. Ini sudah ada dijelaskan ini. Dia bilang dia cari pinjaman yang fleksibel, yang memberikan syarat yang paling baik buat dia. Nah, itu sudah merupakan pengendalian internal, ya, yang sudah dilakukan untuk menghadapi risiko suku bunga tadi itu. Tinggal kamu nilai apakah ini cukup, ya terserah kamu aja, ya.
Cuman apa namanya, walaupun sebenarnya kita memberikan penilaian akhir setelah melakukan uji pengendalian, ya, setelah melakukan uji pengendalian. Nah, kesimpulan akhirnya bisa di sana. Di tahap awal kamu bisa tetapkan berapa, ya. Kita bisa tetapkan di sedang saja untuk ini, ya. Atau bahkan rendah boleh saja ya kalau kamu merasa ini cukup, ya. Tapi hasil akhir akan didapatkan kalau kita audit itu setelah kita menguji betul-betul pengendaliannya tadi sudah efektif apa tidak, ya. Dengan tadi melihat apakah mereka sudah melakukan memilih fleksibilitas yang cukup untuk jenis pinjamannya, apakah sudah dilakukan seperti itu, ya kan? Itu dites atau diuji dengan uji pengendalian. Sementara boleh ditetapkan di angka sedang, boleh, ya. Tinggi juga boleh asal ada alasannya. Nah, mata uang asing juga ada di sini, ya. Mata uang asing. Grup memiliki kebijakan lindung nilai yang formal. Nah, beda dengan kemarin Indofood tidak punya, ya. Ini mereka punya kebijakan lindung formal. Bagaimanapun terkait dengan hal dan utang yang lain jelaskan pada waktu ini, fluktuasi dalam nilai tukar lainnya menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai. Nah, berarti dia punya prosedur formal. Boleh kita katakan untuk mata uang asing pengendaliannya, risiko mata uang asing pengendaliannya sudah cukup lumayan, ya, dibanding kemarin saya contohkan di Indofood. Risiko kredit ini sama, risiko kredit dia memberikan kredit ke orang lain seperti apa ininya, ya, berkaitan dengan piutang. Risiko likuiditas juga sama. Nah, ini tinggal kalau pengendalian internal bisa dilihat di sini, ya, di bagian laporan keuangan. Lebih lengkap kayaknya. Kalau di depan itu kadang ada, kadang tidak ada, ya. Di bagian depan yang merupakan hasil penjelasan manajemen seperti contohnya si Alvita tadi, dia nggak ada sama sekali penjelasan di depan, terpaksa harus kita cari di belakang, ya. Ada perusahaan yang lengkap menjelaskan di depan seperti Indofood, ada yang tidak, ya. Kalau tidak ada di depan, kalian carinya di belakang, di laporan keuangan, ya. Laporan keuangan yang menjadi laporan menjadi lampiran atas laporan tahunan. Oke, gitu ya Rido, ya. Diperjelas, ya. Jadi kalau apa yang auditor harus lakukan untuk risiko tingkat suku bunga, jelas dia harus fokus ke bagaimana dia memantau. Auditor harus memastikan penilaian pinjaman itu sudah tepat atau belum, kemudian menilai menguji pengendalian internal terkait dengan kebijakan perusahaan dalam mencari fasilitas pinjaman yang memberikan syarat kondisi yang paling kompetitif di pasar tadi, ya. Berarti itu. Saya bisa membayangkan yang mengaudit Java ini akan mereka lebih fokus ke situ, ya, ke masalah yang satu ini karena risikonya tinggi, ya. Risikonya tinggi di situ. Oke, itu ya. Oke, itu sudah mengenai Rido, ya. Saya rasa itu, ya. Yang lain juga sama, ya, tolong diperbaiki lagi, ya, diperinci, ya, disesuaikan lagi, ya, tiap kolom yang ada ini, ya. Sebutkan akun yang tepat, asersi yang tepat apa, risiko inherennya apa, ya. Tetapkan tingkatnya berapa, kemudian cari informasi mengenai pengendalian dilakukan, tetapkan penilaian kita atas itu berapa, terus apa yang auditor harus lakukan untuk itu. Biasanya kalau risiko asersi kita tetapkan tinggi, atau risiko inheren tinggi, kita akan banyak fokus menguraikan prosedurnya apa. Tapi kalau ini rendah saja, tidak perlu banyak tanggapan yang berlebihan di dampak ini. Dampak terhadap auditor. Oke, itu ya untuk yang tugas yang berkaitan dengan risiko bisnis, ya. Saya tunggu perbaikannya, kalian kirimkan lagi perbaikannya, ya.
eh, apa, nanti saya buka kolomnya sendiri aja di Google Classroom untuk perbaikan seperti apa ya. Atau yang lama bisa ditarik nggak? Ya. Ada yang tahu caranya? Yang lama itu bisa ditarik nggak? Yang sudah dimasuk? Iya bisa Pak, itu tuh bisa dibatalkan kirimkan, namun di Wadapian tuh kayak tertera kayak itu Pak, jadi bisa dikirim ulang nantinya. Oh ya, gitu aja ya, daripada saya pusing nanti dibatalkan yang lama, masukin yang baru yang perbaikan. Iya Pak, terima kasih. Jadi semua ya, saya tidak kecuali semua diperbaiki supaya nilai tugasnya bagus. Oke,